Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Priya Hamdani, NPM 20340224, asal Universitas Siliwangi, Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen strategi, di mana saya akan membahas kembali materi yang telah diberikan dan implementasinya pada suatu perusahaan, serta kaitannya antara satu materi dengan materi yang lainnya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama yaitu apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi ialah atau bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai, tanggung jawab, korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Intinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh pimpinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi itu sendiri. Tujuan manajemen strategis. Lalu apa? Ada tujuh. Ada tujuh tujuan manajemen strategis. Yang pertama yaitu memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan pengembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Lalu yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Lalu proses manajemen strategis. Adapun proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan, eksternal, dan kompetisi. Berikut ini ada 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Tahap pertama yaitu ada tahap formulasi, membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap ini, Anda atau kita harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur dan mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif, termasuk ke dalam tahap implementasi. Tahap evaluasi ada yang ketiga, ada kegiatan utama pada tahap evaluasi ini, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses atau tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda atau kita bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Manfaat dalam bisnis penerapan manajemen strategik ini memiliki banyak manfaat, seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Jangan pernah membatasi keuntungan yang dihasilkan dari bisnis Anda atau dari bisnis kita. Jika saat ini perusahaan Anda memperoleh laba 100% dibandingkan dengan tahun lalu, ingatlah selalu bahwa masih ada 100% lagi profit yang belum tergali. Bagaimana caranya? Anda harus menyusun strategi yang jitu untuk mencapai itu. Lalu, manfaat lainnya yakni mengurangi risiko, meningkatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, memiliki fokus tujuan yang jelas, dan memaksimalkan semua sumber daya yang ada. Lalu pada materi kedua, merupakan apa sih di sini tuh? Apa itu visi? Apa itu misi? Dan apa itu urgensinya? Oke, kita lanjut saja ke visi. Apa itu visi? Visi ialah merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke depan atau ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Lalu kriteria visi itu singkat, sederhana, jelas, menarik, mudah diingat, sesuai nilai-nilai organisasi, bersifat melibatkan semua orang, inspirasional, menantang, deskripsi suatu kondisi ideal, memberikan arah bisnis yang akan datang, memberi kriteria dalam pengambilan keputusan, memiliki batas waktu. Yang kedua yaitu manfaat. Dapat meningkatkan pengukuran kinerja, mendorong perubahan,
memberikan dasar perencanaan strategi, memotivasi individu, dan membantu rekrutmen berbakat, membantu pengambilan keputusan juga. Lalu yang ketiga ada misi organisasi. Apa itu misi? Misi organisasi perusahaan menjelaskan bidang penekanan atas produk dasar atau produk pasar, teknologi perusahaan, serta dinyatakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai dari prioritas dari pengambilan keputusan itu sendiri. Lalu, apa sih urgensi pernyataan misi? Yang pertama, memastikan adanya kesatuan tujuan dalam organisasi, menciptakan iklim organisasi yang baik terpadu, merancang standar dalam mengalokasikan sumber daya organisasi, melaksanakan acuan-acuan bagi setiap individu dalam menjalankan tujuan dan arah kegiatan organisasi, selanjutnya memfasilitasi dan menerjemahkan tujuan organisasi ke struktur kerja, termasuk penugasan kerja kepada yang bertanggung jawab dalam organisasi. Lalu selanjutnya, menguraikan tujuan organisasi menjadi beberapa sasaran, kegiatan yang memiliki parameter waktu, biaya, dan kinerja yang dapat diukur atau dinilai. Lalu selanjutnya yaitu bisa kita lihat di sini. Saya memberikan contoh visi dan misi pada perusahaan PT Indofood yang berada di Indonesia. Oke, kita lihat bersama. Di visi ini, visi perusahaan PT Indofood yaitu adalah perusahaan Total Food Solution. Yang kedua yaitu adalah misinya. Misinya yaitu adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Selanjutnya senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan yang proses produksi dan teknologi kami. Lalu selanjutnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Lalu adapun di sini dilihatkan nilainya. Dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas kami. Kami juga menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Itu adalah merupakan contoh dari visi dan misi perusahaan dari PT Indofood. Oke, kita lanjut, yaitu materi ketiga, analisis eksternal perusahaan dan analisis eksternal perusahaan. Kita lihat di sini itu analisis eksternal terbagi menjadi 3, di mana yang pertama yaitu lingkungan jauh, yang kedua itu lingkungan industri, yang ketiga yaitu adalah lingkungan operasional. Mari kita bahas satu persatu. Lingkungan jauh atau yang pertama itu lingkungan jauh yang terdiri dari yang pertama faktor politik dan hukum. Faktor ini menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Misalnya adanya undang-undang dan peraturan pemerintah. Kondisi ini bersifat membatasi dan cenderung mengurangi laba perusahaan. Yang kedua, faktor ekonomi. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu adalah ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan. Yang kedua yaitu adalah tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan. Yang ketiga yaitu adalah kecenderungan belanja masyarakat, dan yang keempat tingkat bunga. Selanjutnya laju inflasi serta produk nasional bruto atau PNB. Nah, lalu yang ketiga itu adalah faktor sosiokultural, kepercayaan nilai, sikap opini. Selanjutnya gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan juga etnik. Lalu yang keempat yaitu adalah faktor teknologi. Perusahaan harus mewaspadai perubahan dan terobosan teknologi baru. Karena teknologi pasti berguna gitu untuk suatu perusahaan itu sendiri. Yang kelima yaitu adalah faktor ekologi. Faktor ini biasanya berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Misalnya pembuatan limbah sebelum kotoran hasil produksi dibuang keluar, atau contohnya itu kayak semacam go green, kemasan ramah lingkungan, hemat energi, save planet, global warming, dan lain sebagainya. Itu pun diterapkan pada PT Indofood, di mana mereka menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Mereka juga berinovasi untuk mencoba hal-hal yang baru, di mana plastik yang dibuat itu bisa diuraikan dengan cepat dan mudah. Itu yang sedang mereka kerjakan saat ini. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah lingkungan industri. Yang pertama, di lingkungan industri itu adalah ancaman pendatang baru,
Banyaknya pendatang baru yang tertarik masuk ke dalam industri akan tergantung dari besar atau kecilnya halangan-halangan untuk memasuki industri tersebut. Barriers of entry. Barriers of entry tersebut adalah yang pertama yaitu adalah skala ekonomi, biaya per unit produk yang rendah karena jumlah yang diproduksi besar atau banyak. Yang B, diferensiasi produk atau different product. Perusahaan yang sudah mapan di pasar memiliki identitas merek yang sudah amat melekat di mata konsumen, sehingga perusahaan memperoleh loyalitas yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu atau yang C, persyaratan modal. Capital recruitment membutuhkan modal untuk produksi, membiayai R&D, pemasaran, dan mengelola persediaan diperlukan modal yang besar. D, akses ke saluran distribusi pendatang baru tidak mempunyai hubungan dengan distributor. Untuk itu, harus membangun jaringan distribusi sendiri yang memerlukan biaya tinggi. E, kebijakan pemerintah mengenai izin untuk masuk ke dalam industri dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Dan F, keunggulan biaya. Keunggulan biaya yang tidak tergantung dari skala ekonomi, keunggulan yang dinikmati oleh perusahaan pendahulu karena mendapatkan pasokan bahan baku murah, pengalaman, teknologi rahasia, hukum atau peraturan yang menguntungkan, lokasi yang strategis, dan subsidi pemerintah. Lalu yang itu merupakan adalah hambatan masuk yang berada pada lingkungan industri. Lalu selanjutnya yaitu adalah kekuatan pemasok, atau yang kedua yaitu adalah kekuatan pemasok. Di dalam kekuatan pemasok ini, kekuatan para pemasok akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Jika mereka, yang pertama, mereka lebih terkonsentrasi daripada industri yang mereka pasok. Yang kedua, produk pemasok bersifat unik atau terdiferensiasi. Tiga, tidak ada pemasok atau produk pengganti industri. Buyer bukanlah pembeli terpenting bagian pemasok. Yang selanjutnya, produk mereka merupakan input terpenting bagi industri. Tidak ada produk pesaing. Lalu selanjutnya, mereka memiliki kekuatan untuk melakukan strategi forward integration. Yang selanjutnya, kekuatan pembeli atau kekuatan tawar-menawar. Para pembeli akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika mereka merupakan bagian terbesar dari penjualan perusahaan. Lalu selanjutnya mereka terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah besar atau berkumpul letaknya. Selanjutnya, produk tidak mempunyai perbedaan dengan produk pesaing atau standar. Selanjutnya, mereka memiliki informasi yang lengkap. Selanjutnya, biaya untuk berpindah ke penjual lain rendah. Lalu selanjutnya, produk yang dibeli penting bagi pembeli. Dan yang selanjutnya, laba pembeli rendah. Selanjutnya, produk tidak menguntungkan bagi pembeli. Dan yang terakhir, pembeli melakukan integrasi. Yang keempat yaitu adalah masuknya ke persaingan antar perusahaan, di mana ketersediaan barang subsidi ancaman terbesarnya pasti dari barang subsidi atau barang pengganti, yaitu harganya cenderung menjadi semakin murah dibandingkan dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Lalu selanjutnya dihasilkan oleh industri yang berskala besar dan sangat menguntungkan. Yang terakhir yaitu adalah persaingan antar perusahaan selanjutnya adalah persaingan antar perusahaan ini tergantung dari jumlahnya pesaing, besarnya ukuran dan kekuatan dari persaingan tingkat pertumbuhan industri. Antar produk hanya mempunyai sedikit perbedaan, halangan yang tinggi untuk keluar dari lingkungan industri, biaya tetap atau relatif yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga yaitu adalah lingkungan operasional yang terdiri dari pesaing atau pelanggan, lalu kreditur tenaga kerja, dan juga pemasok. Tiga-tiga ini saling berkaitan, di mana pesaing dan pelanggan otomatis jika pesaing lebih banyak seperti yang disebutkan sebelumnya, pesaing dan pelanggan jika pelanggan lebih tertarik pada produk yang di samping atau produk yang dihasilkan oleh pesaing lain, karena dengan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, itu akan membuat perusahaan kita menjadi lebih kurang benefitnya, lebih tepatnya. Lalu selanjutnya yaitu adalah kreditur tenaga kerja. Itu saling berkaitan karena tenaga kerja yang baik maka akan menguntungkan perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu pemasok. Jika kita memiliki pemasok yang bisa diajak kerjasama dengan baik, maka itu akan menguntungkan perusahaan kita. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu adalah analisis lingkungan internal.
Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah kompetensi inti. Di mana kompetensi inti itu yang pertama yaitu adalah kompetensi inti, yaitu kekuatan unik yang tertanam jauh di dalam perusahaan. Kompetensi ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanannya dari para pesaingnya, menciptakan nilai lebih tinggi bagi pelanggan atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai yang sebanding dengan biaya lebih rendah. Lalu yang kedua yaitu adalah kompetensi inti ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanannya dari para pesaingnya, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai yang sebanding dengan biaya lebih rendah. Poin penting di sini adalah keunggulan kompetitif dapat didorong oleh kompetensi inti. Lalu yang terakhir yaitu adalah kompetensi ini terdiri dari sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya adalah aset apapun seperti uang tunai, bangunan, mesin, atau kekayaan intelektual yang dapat digunakan perusahaan saat menyusun dan melaksanakan strategi. Sumber daya bisa berwujud atau tidak berwujud. Kapabilitas adalah keterampilan organisasi dan manajerial yang diperlukan untuk mengatur sumber daya dan menerapkan secara strategis. Lalu yang kedua yaitu adalah analisis PRIO. Analisis PRIO adalah untuk mengevaluasi anugerah sumber daya perusahaan. Analisis PRIO terdiri dari valuable atau berharga. Sumber daya yang berharga adalah salah satu yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang eksternal atau mengimbangi ancaman eksternal. Ini memiliki efek positif pada keunggulan kompetitif perusahaan. Secara khusus, sumber daya yang berharga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penciptaan nilai ekonominya. Yang kedua yaitu adalah rare atau langka. Sumber daya yang langka jika hanya satu atau beberapa perusahaan yang memilikinya. Jika sumber daya itu umum, itu akan menghasilkan persaingan sempurna, di mana tidak ada perusahaan yang mampu mempertahankan keunggulan kompetitif. Sumber daya yang berharga, tetapi tidak jarang, dapat menghasilkan keseimbangan yang kompetitif. Lalu yang ketiga yaitu adalah easily to imitate atau sulit ditiru. Sumber daya yang mahal untuk ditiru jika perusahaan yang tidak memiliki sumber daya tidak dapat mengembangkan atau membeli sumber daya dengan harga yang wajar. Jika sumber daya yang dimaksud berharga, langka, dan mahal untuk ditiru, maka itu adalah kekuatan internal dan kompetensi inti. Lalu yang terakhir yaitu organized atau terorganisir. Untuk sepenuhnya mengeksploitasi potensi kompetitif dari sumber daya, kapabilitas, dan kompetensinya, perusahaan harus diorganisir untuk menangkap nilai, yaitu harus memiliki struktur organisasi dan sistem koordinasi yang efektif. Yang ketiga yaitu adalah matriks evaluasi faktor internal atau IFE. Matriks evaluasi faktor internal atau IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Menurut model ini, perusahaan dapat memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif hanya jika memiliki sumber daya yang memenuhi semua kriteria PRIO. Matriks IFE ini menunjukkan kekuatan dan kelemahan digunakan sebagai faktor internal utama dalam evaluasi. Saat mencari kekuatan, pernyataan yang muncul adalah apakah yang Anda lakukan lebih baik atau lebih berharga dari pesaing Anda. Jika ada kelemahan, pertanyaan yang muncul adalah apa yang bisa ditingkatkan oleh perusahaan-perusahaan Anda atau kita agar dapat mengejar pesaing. Pada pengaplikasiannya, matriks IFE dapat mengembangkan analisis SWOT atau matriks Y untuk menentukan beberapa alternatif strategi dan memberikan penilaian terhadap strategi mana yang harus diterapkan organisasi berdasarkan analisis yang dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu adalah materi kelima, di mana materi kelima ini menjelaskan tentang analisis strategi atau strategi analisis. Ada beberapa metode mengenai ini. Yang pertama yaitu adalah analisis SWOT, yang kedua metode matriks IE atau internal eksternal, yang ketiga matriks PES, yang keempat matriks BCG. Di sini saya akan menjelaskan hanya satu metode di mana saya akan menjelaskan tentang matriks BCG. Oke. Matriks BCG atau BCG matriks adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan,
strategis jangka panjang, dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Matriks ini juga terdiri dari 4 kuadran, di mana kuadran pertama atau question mark memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah, namun mereka bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Bisnis ini dinamakan tanda tanya atau ditandai dengan tanda tanya karena organisasi harus memutuskan apakah akan memperkuat bisnis dengan strategi yang intensif atau menjualnya. Lalu kuadran 2 atau stars dinamakan dengan bintang yang menggambarkan peluang, pertumbuhan, dan profitabilitas jangka panjang terbaik organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi harus memperoleh investasi yang substansial untuk mempertahankan atau memperkuat posisi mereka. Kuadran 3, cash cow, disebut sapi perah kas karena memiliki posisi pasar relatif yang tinggi tetapi bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Dinamakan sapi perah kas karena divisi ini menghasilkan kas melebihi kebutuhannya dan sering diperah. Lalu yang terakhir kuadran dogs dinamakan anjing karena memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri yang tumbuh lambat atau sama sekali tidak tumbuh. Oleh karena itu, posisi internal dan eksternal mereka yang lemah, bisnis ini seringkali dilikuidasi, didisvetasi atau dipangkas melalui penciutan. Lalu materi ke-6 yaitu adalah alternatif strategi. Di sini beberapa bahasan pokok yaitu yang pertama pengertian alternatif strategi. Alternatif strategi adalah sejumlah strategi yang umum atau dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran organisasi atau perusahaan. Strategi tersebut dikenal dengan strategi generik. Terdapat 4 macam strategi generik, yaitu strategi stabilitas atau stability strategy. Yang kedua, strategi ekspansi atau expansion strategi. Yang ketiga, strategi penciutan atau recurrent strategi. Dan yang keempat, strategi combination atau combination strategi. 2. Variasi strategi interogasi ke depan atau forward integration mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau penjual eceran. Strategi ini digunakan ketika jalur distribusi yang ada sangat mahal, yang kedua kualitasnya terbatas atau kualitasnya terbatas dan tidak dapat mendistribusikan dengan cepat. Lalu organisasi membutuhkan kemampuan atau modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis baru. Selanjutnya, bisnis distribusi atau eceran mempunyai margin keuntungan yang tinggi. Lalu yang selanjutnya, produk yang stabil lebih diutamakan sehingga dapat diprediksi permintaan akan produk perusahaan melalui distributor. Yang kedua, integrasi ke belakang atau backward integration mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok atau supplier. Strategi ini digunakan ketika jumlah pemasok sedikit sedangkan pesaing sangat banyak. Perusahaan menginginkan pasokan bahan baku yang cepat sedangkan pemasok yang ada tidak mampu menyediakan dan sangat mahal. Kestabilan harga lebih diutamakan. Karena dengan strategi ini, perusahaan dapat menekankan biaya bahan baku, pemasok yang ada memiliki margin keuntungan yang tinggi, dan perusahaan mempunyai modal dan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Yang ketiga yaitu integrasi horizontal atau horizontal integration, mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing, kompetitor. Strategi ini digunakan ketika perusahaan dapat menjadi monopolistik di suatu daerah tanpa melanggar peraturan pemerintah. Perusahaan bersaing di industri yang sedang berkembang, lalu dapat meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan bersaing, memiliki modal dan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan ekspansi tentunya. Yang keempat yaitu pengembangan pasar atau market development, memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru atau pangsa pasar bertambah. Strategi ini digunakan ketika jaringan distribusi tersedia berkualitas dan tidak mahal tentunya. Perusahaan memiliki kelebihan kapasitas produksi. Perusahaan saat ini sangat berhasil atas apa yang dikerjakan. Muncul pasar yang baru atau pasar belum jenuh. Yang kelima yaitu adalah pengembangan produk atau product development,
Strategi ini meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Nah, strategi ini juga digunakan ketika yang pertama memiliki produk-produk yang berhasil atau sukses yang telah berada pada tahap jenuh. Atau metode strategi, pesaing menawarkan produk dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah. Perusahaan memiliki kemampuan untuk riset dan pengembangan produk bersaing di industri yang sedang bertumbuh. Nah, yang keenam yaitu adalah penetrasi pasar atau market penetration, meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Strategi ini digunakan ketika dapat meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan bersaing. Terdapat hubungan yang tinggi antara pengeluaran untuk pemasaran terhadap kenaikan penjualan pangsa pasar pesaing menurun sedangkan total penjualan industri meningkat. Pasar yang ada belum jenuh oleh produk dan jasa perusahaan yang dihasilkan. Yang ketujuh, disertifikasi konsistensi atau consistency disertification, menambah produk-produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Strategi ini digunakan ketika bersaing dari suatu industri yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya lambat. Produk yang ada telah mengalami tahap penurunan. Lalu produk yang baru dapat ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dan dapat meningkatkan penjualan produk yang sudah ada tentunya atau yang sudah ada. Lalu produk yang baru memiliki tingkat penjualan musiman sehingga dapat menutup kerugian pada saat produk yang ada memasuki musim penurunan. Nah, yang kedelapan yaitu adalah diversifikasi konglomerat atau conglomerate diversification, menambah produk-produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda. Strategi ini digunakan ketika industri mengalami penurunan dalam penjualan tahunan dan keuntungan pasar untuk produk yang ada telah jenuh. Perusahaan mempunyai peluang untuk membeli bisnis yang tidak berkaitan dan merupakan peluang investasi yang menarik. Mempunyai modal dan kemampuan manajemen yang dibutuhkan dalam bersaing di industri baru tentunya. Nah, selanjutnya itu adalah 9, diversifikasi horizontal atau horizontal diversification, menambah produk baru yang tidak berhubungan dengan tujuan memuaskan pelanggan yang sama. Strategi ini digunakan ketika produk baru akan meningkatkan penerimaan dari produk yang sudah ada. Sudah ada bersaing di industri yang tidak tumbuh tetapi persaingan sangat ketat. Jaringan industri yang ada dapat digunakan untuk memasarkan produk baru ke pelanggan yang ada. Lalu produk baru memiliki musim penjualan yang berbeda dengan produk yang ada. Nah, untuk yang 10 yaitu adalah usaha patungan atau joint venture. 2 atau lebih perusahaan bekerja sama membentuk suatu perusahaan baru yang terpisah dari kedua induknya. Strategi ini digunakan ketika 2 atau lebih perusahaan kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. Lalu muncul kebutuhan untuk secepatnya memperkenalkan teknologi baru. Lalu keunggulan yang berbeda dari kedua perusahaan dapat saling melengkapi. Nah, selanjutnya itu perusahaan masuk ke pasar internasional sehingga akan mendapatkan kemudahan dari pemerintah setempat. Nah, yang ke-11 pengurangan atau retrenchment, penghematan biaya dengan cara mengurangi sebagian dari aset perusahaan untuk menanggulangi turunnya penjualan dan keuntungan. Strategi ini digunakan ketika mempunyai kemampuan tertentu tetapi selalu gagal memenuhi tujuan dan sasaran. Perusahaan merupakan salah satu pesaing yang paling lemah di dalam industri, lalu mengalami ketidakefisienan, moral karyawan yang buruk, keuntungan yang rendah, dan mendapat tekanan dari pemegang saham. Untuk memperbaiki diri, perusahaan tumbuh menjadi besar dan sangat cepat hingga memerlukan reorganisasi internal. Nah, yang ke-12 yaitu adalah penciutan, menjual sebuah unit bisnis atau sebagian dari perusahaan kepada pihak lain. Strategi ini digunakan ketika perusahaan telah memakai strategi pengurangan tetapi tidak ada perbaikan. Sebuah divisi memerlukan lebih banyak sumber daya untuk bersaing. Sejumlah besar dana diperlukan secara mendesak, sedangkan dana tidak diperoleh dari sumber-sumber lain. Suatu divisi bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang ke-13 yaitu adalah likuidasi atau menjual seluruh aset perusahaan atau penutupan perusahaan. Strategi ini digunakan ketika likuidasi merupakan satu-satunya alternatif dan tidak ada cara lain tentunya.
14. Kombinasi mengikuti 2 atau lebih strategi secara simultan pada waktu yang sama atau pada waktu yang berurutan. Oke, yang terakhir ialah mengenai kaitan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Oke, kita balik lagi ke materi pertama, di mana materi pertama yaitu adalah manajemen strategi. Di sana dijelaskan mengenai arti dari manajemen strategi itu sendiri, peran manajemen strategi, tujuan manajemen strategi, proses manajemen strategi, dan yang merupakan dasar-dasar dari manajemen strategi itu sendiri. Nah, di materi kedua kita akan melanjutkan ke visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan ini kaitannya dengan materi pertama, di mana kita sudah mengetahui dasar, otomatis kita juga harus memiliki atau mengetahui dasar dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan memiliki dasar di mana visi merupakan suatu hal yang ingin kita capai di masa yang akan datang, dan misi itu merupakan suatu hal atau suatu cara yang harus kita lakukan supaya tercapainya misi itu, tercapainya visi tersebut. Nah, kaitannya ke materi yang ketiga yaitu adalah analisis internal dan eksternal, analisis eksternal, dan juga di materi keempat analisis internal itu dapat dilihat karena visi, dan setelah adanya visi dan misi, maka untuk mencapai visi dan misi tersebut itu apa sih yang harus kita lakukan atau yang harus kita miliki di internal, dan kita harus hati-hatikan atau kita perhatikan di eksternal tersebut. Lalu selanjutnya yaitu analisis strategi. Setelah kita analisis, oh kita tahu nih si internal itu harus gini, lalu si internal kita itu punya ini, lalu eksternal kita itu yang harus kita saingi itu atau target pasar kita itu seperti ini. Nah, barulah kita cari strateginya. Itu ada di analisis materi kelima, yaitu analisis strategi. Nah, setelah kita analisis nih si strategi tersebut gitu, kita itu amit-amitnya ya gitu ya, nanti itu bakal kayak kita dapat tanda kutip misalkan strateginya tidak berjalan dengan lancar nih. Nah, kita cari alternatif strateginya, itu berada di materi ke-6 dan sudah saya bahas tadi. Nah, jadi seluruh ini itu seluruh bab 1, jadi materi 1 sampai materi ke-6 itu saling berkaitan tentunya. Dan intinya kita mendapatkan benefit-benefit di perusahaan tersebut gitu. Kayak ya udah sih, cuman itu. Mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.